Bapak Pendeta Robi Setiawan THD, beliau adalah lulusan BTH di SAAT Malang. Beliau juga lulusan MA di Pastoral Studies di IFTK Javrai, Jakarta. Lulusan Magister of Divinity in Theology from PBTS Baguio City, Philippines. Maaf kalau ada pengucapan yang salah. Lulusan Doctor of Theology in Practical Theology Studies from Asia Baptist Graduate Theological Seminary, Baguio City, Philippines. Beliau juga dosen pasca sarjana di STBI Semarang, perintis dan GS di GKRI Roti Hidup, dan serta Ketua Bidang Teologi dan Pengajaran Sinode GKRI Jakarta. Yang terakhir adalah beliau adalah suami dari Pendeta Diana, ayah dari 2 anak, mertua dari seorang menantu, dan kakek dari seorang cucu. Demikian profil singkat dari Pendeta Robi. Selanjutnya saya persilahkan Pendeta Robi untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Ya, bagian saya. Oke, Shalom. Ya, biasanya walaupun acara gini tapi ada 1-2 nyanyian, tapi rupanya langsung ya. Oke, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara tentang satu topik, Why I am a Christian, mengapa saya menjadi Kristen. Ya. Dan saya membaca dari tujuan yang sudah dituliskan. Ya, saya cuma membaca dua tujuan saja ya. Oke, kita lanjutkan. Next, coba ditunjukkan. PowerPoint-nya tolong tunjukkan. Ya, oke, next lagi. Ya, satu-satu aja dulu ya. Next-nya satu, oke ya, dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 12 dikatakan, ini perkataan Paulus ya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tapi aku tidak malu. Ini perkataan Rasul Paulus yang pernah mengalami aniaya demi Injil Tuhan. Bukan aniaya karena salah sendiri, karena korupsi, atau karena hal apa yang merupakan salah sendiri. Tapi demi Injil Tuhan. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tapi aku tidak malu. Ya, aku tidak malu walaupun aku dianiaya demi Injil Tuhan. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Ini penting sekali. Kalau kita mengalami kesulitan karena sesuatu hal yang kita percayai, kita akan mudah mungkin merasa, aduh aku menyesal kenapa aku percaya itu, dan karena aku percaya pada hal itu sehingga aku ada dianiaya. Ya bisa saja tak penyesalan. Tapi Paulus berkata lain. Aku tidak malu menghadapi tantangan aniaya ini, ya, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Next lagi. Ya. Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan, for I know whom I have believed. Karena saya tahu kepada siapa saya sudah percaya dan terus percaya. Ya, ini suatu hal yang luar biasa. Oke, next lagi. Ya, pertanyaannya mengapa saya menjadi Kristen? Mungkin bagi saudara yang lahir dari keluarga yang Kristen atau dari suku yang Kristen, mungkin kekristenan bagi saudara adalah semacam ada istiadat atau semacam Kristen keturunan ya. Tapi bagi sebagian orang yang dari keluarga non-Kristen, tapi hanya dia sendiri sekarang yang jadi Kristen, pertanyaannya mengapa kamu jadi Kristen, padahal yang lain keluargamu bukan Kristen. Nah, kalau ditanya demikian, maka saya simpulkan next, ya, dikatakan ada yang karena dilahirkan dalam keluarga Kristen. Ya, udah jelas saya. Dilahirkan dalam keluarga Kristen, ya harus jadi Kristen, harus ke gereja dari kecil, ya. Next lagi. Nah, ini ada karena kejadian nggak terduga, nggak pernah nyangka sebelumnya, nggak pernah terpikir, nggak pernah berencana, tapi ada kejadian yang tak terduga, sehingga akhirnya berubah semua haluan. Surprising sekali, ya. Kejadian terduga itu dialami oleh Rasul Paulus, ya. Next, ya.
Iya. Oke, next lagi. Next. Oke. Paulus berkata apa? Dalam 1 Korintus 15 ayat 8 dan 9. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, kata Paulus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina. Ini rasul besar nih. Rasul besar membandingkan dirinya dengan rasul-rasul yang lain. Dia menyadari dia paling hina dari semua rasul. Padahal dia paling hebat loh. Paling luas pelayanannya. Paling hebat. Tapi dia semakin sadar dia sebenarnya paling hina. Sebenarnya nggak layak. Bahkan tidak layak disebut rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Rasul Petrus tidak pernah melakukan penganiayaan kepada jemaat Allah. Ya, Petrus, Yakobus, Yohanes tidak pernah itu. Hanya Paulus yang dulunya Saul. Yang Saulus yang pernah jadi penganiaya jemaat. Kok ditangkap oleh Tuhan dengan satu kejadian yang luar biasa. Ya, makanya dikatakan Rasul Paulus menyadari, aku di sana yang paling hina, paling tidak layak. Oleh karena anugerahnya, aku ditebus oleh darah Yesus, dan aku sekarang dipanggil menjadi Rasul Tuhan, dan bahkan dipanggil Tuhan untuk menjadi Rasul yang besar, yang melayani pada skop itu skop yang paling luas dibanding dengan Rasul-Rasul yang lain. Ya, next lagi. Ya, nah kita akan coba lihat. Saya bukan perumus topik ini, tapi saya sebagai orang yang diminta, maka saya berusaha menafsirkan. Lihat tujuan pembahasan topik ini. Peserta dibukakan bahwa ada alasan logis untuk mempercayai iman Kristen. Ini ya surat yang Anda tulis lewat email itu ya, atau lewat lewat WA ya. Peserta dibukakan bahwa ada alasan logis untuk mempercayai iman Kristen. Nah, saya kasih warna merah, alasan logis untuk mempercayai iman Kristen. Saya cukup mempertanyakan ini, alasan logis ini. Nah, ini yang satu hal yang perlu kita diskusikan. Peserta dibukakan bahwa ada alasan logis untuk mempercayai iman Kristen. Next lagi. Ya, kalau hal ini, alasan logis ini ditanyakan kepada Saulus sebelum pertobatannya, yang jadi Paulus itu, maka mungkin Saulus yang belum bertobat waktu itu ya, dia berkata nggak ada alasan logis untuk mempercayai iman Kristus, nggak ada, nggak pernah, tak pernah kupikirkan, tak pernah kurencanakan sebelumnya, nggak ada alasan logis. Yang ada cuma ya kebencian aja terhadap Kristen gitu ya. Jadi ini suatu hal yang kita perlu pahami. Next lagi. Ya. Nah, karena pada waktu itu sudah tersebar ajaran di kalangan orang Yahudi selama berabad-abad. Mesias itu ya harus jago perang. Itu menurut konsep orang Yahudi waktu itu pada zaman Paulus hidup itu. Mesias itu yang diangkat oleh Tuhan itu harus jago perang. Harus seperti Raja Daud yang jago perang, yang bisa memerangi banyak suku bangsa di sekitarnya dan menang. Itu loh. Mesias tuh mereka punya pandangan seperti itu, ya. Itu Mesias harus jago perang secara fisik ya, bukan secara rohani, secara fisik. Next lagi. Nah, kalau kita melihat hal itu, maka hal ini sangat bertentangan dengan sikap Tuhan Yesus. Makanya mereka nggak paham, mereka nggak percaya Tuhan tuh, mereka nggak mengakui Yesus itu Mesias. Kenapa? Karena bertentangan dengan sikap Tuhan Yesus, bertentangan terhadap konsep mereka tuh. Justru Tuhan Yesus mengajarkan kasih terhadap sesama manusia, juga terhadap orang yang menganiaya kita. Nah, ini kok aneh ya, Mesias kok seperti ini, bukan ajak pengikutnya untuk angkat senjata, tapi malah mengajarkan kasih, ya. Jadi mereka nggak percaya Yesus itu Mesias. Mereka percaya kalau Yesus itu seperti Daud yang jago perang gitu ya, Raja Daud yang jago perang. Oke, next lagi. Nah, ya. Lalu jadi bagaimana Saulus kok bisa bertobat? Nah, ini suatu hal yang penting. Roh Kudus itu bekerja mengubah paradigma dalam dirinya dan paradigma tentang Mesias. Ya, paradigma dia sebagai seorang pemuka Yahudi, seorang Farisi. Dia sebenarnya sebelumnya dia punya paradigma yang berbeda sekali dengan paradigma Kristen tentang Mesias itu. Ya. Nah, itu Roh Kudus bekerja dalam hatinya, nggak kelihatan, tapi Roh Kudus bekerja dalam hatinya, mengubah paradigma dalam dirinya dan paradigma tentang Mesias itu. Ya, kita pun sama. Setiap kita, kalau kita dari agama tertentu, agama lainnya,
dikatakan Yesus itu Tuhan. Ah, Yesus tuh kok Tuhan? Kok Yesus tuh Allah? Yesus tuh kok manusia? Yesus kan manusia biasa. Yesus tuh nabi, oke, ya. Tapi Yesus tuh bukan Tuhan. Itu sesuai dengan pemahaman dari paradigma mereka. Nah, bagaimana mempertobatkan mereka? Biar Roh Kudus bekerja mengubah paradigma yang tidak sesuai itu yang dalam dirinya. Paradigma tidak bisa kita ubah. Kita hanya menjadi saluran berkat, membimbing, tapi yang bisa mengubah paradigma itu hanya Tuhan, hanya Roh Kudus saja. Ya, Roh Kudus mengubah paradigma dalam dirinya dan paradigma tentang Mesias dalam diri Saulus sebelum dia bertobat. Ya, oke, next lagi. Nah ini, oke, next. Ini Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 4-7. Sebab kalau ada seorang yang merasa ia punya alasan untuk bertanggung jawab, bergantung kepada upacara yang bersifat lahir, saya lebih lagi kata Paulus waktu masa dulunya ya. Ini saya kutip dalam terjemahan sehari-hari ya. Saya disunat ketika berumur 8 hari. Wah, ini sesuai dengan peraturan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Ya, semua keturunan Abraham harus disunat pada umur 8 hari. Saya lahir sebagai seorang Israel dari suku bangsa Benyamin. Jangan lupa loh, raja pertama Israel itu yaitu Saul. Saul dari suku Benyamin. Ya, saya ini orang Ibrani asli. Ya, kemudian dalam hal ketaatan pada hukum-hukum agama Yahudi, saya adalah anggota golongan Farisi. Waduh, satu kelompok yang luar biasa. Yang jumlahnya nggak banyak waktu itu, cuma 6.000 orang saja. Seluruh dari berbagai bangsa, orang Farisi cuma 6.000 aja. Berarti kelompok pilihan. Ya, saya malah begitu bersemangat sehingga saya menganiaya jemaat Tuhan, yaitu orang Kristen waktu lalu. Karena bagi dia, menganiaya gereja Tuhan itu merupakan salah satu wujud ibadahnya kepada Tuhan dalam paradigma yang lama itu. Ya, saya malah begitu bersemangat sehingga saya menganiaya jemaat. Kalau dinilai dari segi hukum Yahudi, saya seorang baik tak bercela. Kalau dinilai dari segi hukum agama Yahudi, berbeda tentunya dari kekristenan, dari pandangan Tuhan ya. Tapi kalau dari pandangan segi hukum agama Yahudi, waktu itu Saulus dianggap sebagai perfect, hebat. Ya, saya seorang yang baik, gak bercela. Tetapi karena Kristus, kata Paulus, karena Kristus, maka semuanya yang dahulu saya anggap sebagai sesuatu yang menguntungkan, sekarang menjadi sesuatu yang merugikan. Luar biasa ya. Ini perubahan paradigma, perubahan yang luar biasa. Mood yang luar biasa, kontras. Ya, dulu aku anggap itu menguntungkan, tapi sekarang setelah diubah paradigmaku, aku anggap yang dulu menguntungkan sekarang aku anggap sebagai sesuatu yang merugikan. Ya, terus kalian salah satu hasil pertobatan adalah perubahan paradigma. Ya, pola pandang yang dulunya tidak benar sekarang diarahkan oleh Roh Kudus dan oleh firman Tuhan. Ya. Oke, next lagi. Nah, kalau kita melihat dalam firman Tuhan, manusia termasuk saudara dan saya, kita semua dikandung dan dilahirkan dalam dosa. Ya, misalnya kita lihat Mazmur 51:7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, ini berbeda dengan teorinya siapa itu? John Locke yang berkata tabula rasa. Tabula rasa tuh bagi John Locke, semua bayi yang lahir itu seperti apa? Seperti tablet yang bersih. Tablet yang bersih. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan agama yang lain, agama di seberang kita, cocok gitu. Ya. Tapi bagi orang Kristen beda. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, next lagi. Ya, next lagi. Enggak ada seorang manusia yang suci di hadapan Allah, enggak ada. Seorang bayi sekalipun yang kita anggap sebagai ignoran itu, yang enggak tahu apa-apa, bayi itu sudah mewarisi dosa keturunan. Nah, pertanyaannya, siapa yang ajarkan anak kecil itu sombong? Kita lihat ya, umur 2, umur 3, umur 4. Kok jadi sombong anak ini? Siapa sih yang ngajarin?
Siapa yang kalau dia tiba-tiba muncul adiknya yang baru, dia umur 3 tahun setengah, adiknya baru lahir. Kok diam-diam dia benci sama adiknya, waktu orang tuanya atau mamanya lagi ke belakang, dia dorong adiknya. Wah, sampai hampir saja bahaya sekali. Karena apa? Ada iri hati dalam diri si kakak yang pertama dilahirkan. Pertanyaannya, kok muncul iri hati dari mana itu? Dari mana muncul iri hati itu? Dari mana muncul benci dan dendam? Ya, dari mana? Jawabannya adalah Alkitab. Sesungguhnya Mazmur 51:7, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Itu Alkitab menjawabnya. Jadi setiap bayi, walaupun John Locke berkata seperti kertas putih, berarti murni enggak. Alkitab tidak mengatakan demikian. Setiap bayi enggak murni. Setiap bayi sudah mewarisi dosa, turunan dosa warisan. Ya, ada semacam bibit benih-benih dosa yang dikembangkan lewat lingkungan, lewat sikap dia selanjutnya. Ya, oke, next lagi. Ya, ya ini perbandingan saja. Kalau kita dengar sebentar lagi bangsa kita dan bangsa-bangsa lain itu mengucapkan Idul Fitri. Ya, setelah berpuasa seseorang kembali kepada fitrahnya, itu pemahaman mereka. Maksudnya seperti bayi lagi kalau mereka berpuasa sepenuhnya, ya. Itu pemahaman mereka. Ya, itu satu hal yang teman-teman kita percayai, ya. Nah, kalau kita lihat dalam Roma 3, ya, next. Oke, ayat 10 sampai 13 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Wah, kalau ayatnya diberikan kepada mereka yang sangat beragama, sangat seperti, waduh, kusut beragama gitu, ya. Mereka akan kaget dan marah, kan. Firman Tuhan berkata, nggak ada yang benar. Oh, aku sudah jaga kesucian hidup kok. Aku nggak pernah bohong. Aku nggak pernah korupsi. Tapi firman Tuhan berkata, nggak ada yang benar. Seorang pun tidak. Nggak ada seorang pun yang berakal budi. Nah, ini yang menarik, yang merah ini. Nggak ada seorang pun yang mencari Allah. Wah, ini kalau dibaca oleh orang yang beragama, ya, yang sangat beragama, sangat saleh beragama, mereka tersinggung. Masa Roma 3 dikatakan nggak ada seorang pun yang mencari Allah? Ya, aku sedang mencari Allah. Tapi masalahnya Allah yang di surga berkata, nggak ada seorang pun yang mencari aku. Nah, kalau seperti dua pernyataan yang kontradiksi, kira-kira kemungkinannya apa ya? Manusia berkata, kami sedang mencari Allah. Allah di surga berkata, nggak ada yang mencari aku. Dua pernyataan yang kontradiksi. Bisa beberapa kemungkinan, kan? Kemungkinan pertama apa? Ya, manusia sungguh-sungguh cari, ya, seperti saya mencari teman saya di rumahnya, teman saya pas lagi pergi, nggak ketemu. Saya betul cari teman saya tapi nggak ketemu, kan dia sedang pergi. Bisakah ini diterapkan dalam agama? Manusia sungguh-sungguh cari Allah, Allahnya sedang pergi, nggak ketemu. Itu kemungkinan pertama. Ya, kemungkinan kedua, mungkin ada yang bohong. Mungkin ada yang bohong. Tapi kalau kita dengar, kalau kita berkata Allah bohong, nggak cocok lah, nggak logis bahasa Allah bohong. Kemungkinan kedua yaitu ya manusia bohong, manusia yang bohong. Ya, itu kemungkinan kedua. Tapi firman Tuhan berkata apa? Dalam kitab Efesus pasal 2 dikatakan apa? Kita orang berdosa, kita sudah mati di dalam dosa. Mati. Makhluk yang mati nggak bisa cari. Kita yang sudah berdosa, roh kita nggak bisa cari Allah. Oh, mereka sedang sibuk cari Allah. Tidak. Yang dicari oleh manusia, yang sedang cari oleh manusia, Allah menurut konsep mereka sendiri. Sekali lagi, yang sedang dicari oleh manusia yang berdosa, Allah menurut konsep mereka sendiri. Sedangkan Allah yang benar, Allah yang sejati, tidak sedang dicari oleh manusia yang berdosa. Ya, oleh karena itu Tuhan Yesus harus datang memberikan jalan. Di dalam Kristen, bukan manusia cari Allah. Allah yang mencari manusia melalui Tuhan Yesus.
Ini penting. Sekali lagi ya, dalam agama lain mereka berkata kami sedang mencari Allah. Tapi Kristen lain. Allah yang mencari manusia yang berdosa. Oleh karena dosa, roh kita sudah mati, nggak bisa cari. Roh yang mati nggak bisa cari. Seperti orang mati nggak bisa cari. Kecuali Allah datang menghidupkan rohnya, roh manusia itu. Roh manusia sehingga setelah dihidupkan, manusia bisa cari, coba berusaha, berseru kepada Allah. Itu penting sekali ya. Nah, ya, makanya firman Tuhan berkata, semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ya, oke, next lagi. Nah, ini penting sekali. Sungguh karena kuasa dan anugerah Roh Kudus saja, Ia telah mencelikkan mata rohani kita untuk beriman kepada Sang Juru Selamat. Saya ulangi lagi. Sungguh karena kuasa dan anugerah Roh Kudus saja, Ia telah mencelikkan mata rohani kita. Jadi Roh Kudus telah mencelikkan mata rohani kita untuk beriman kepada Sang Juru Selamat. Sekali lagi dengan kekuatan sendiri, seorang nggak bisa percaya pada Yesus. Apalagi kalau orang itu sudah beragama yang luar biasa ketatnya. Kalau orang sudah beragama begitu ketatnya, sudah cukup merasa diri sebagai orang yang cukup saleh. Aku sudah berpuasa, aku sudah coba berusaha mengikuti kaidah-kaidah agamaku. Buat apa? Aku nggak perlu juru selamat. Makanya seorang bernama John Stott almarhum tuh, seorang mantan ahli teologi dari Inggris, Anglican Church ya. John Stott pernah berkata, religion is not looking after God, but religion is escaping from God. Agama bukan sedang mencari Allah. Agama sedang melarikan diri dari Allah. Wah, kaget kita ya. Ini mungkin hati-hati kita ucapkan di hadapan orang-orang yang non-Kristen. Tapi di hadapan Allah, memang manusia yang berdosa tidak sedang mencari Allah. Manusia yang berdosa sedang melarikan diri dari Allah yang sesungguhnya. Seperti Adam dan Hawa waktu setelah mereka jatuh dalam dosa, Allah bertanya, di manakah engkau Adam? Mereka sedang bersembunyi dari hadirat Allah. Mereka berusaha bersembunyi dari hadirat Allah ya, tapi pasti nggak mungkin sebab Allah tuh Maha tahu, gitu ya. Makanya betul, sungguh karena kuasa dan anugerah Roh Kudus saja, Ia telah mencelikkan mata rohani kita untuk beriman kepada Sang Juru Selamat. Oke, next lagi. Ya, setelah percaya kepada Tuhan Yesus, kita perlu terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan kehendak-Nya. Harus bertumbuh. Kalau seorang tuh mandek, nggak bertumbuh, ya akhirnya tergilas segala iman itu oleh berbagai macam kegiatan-kegiatan aktivitas dunia ini. Dia harus bertumbuh. Ya, kita perlu terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia dan kehendak-Nya. Seperti satu batang pohon yang kecil. Kalau di sekitarnya itu bertumbuh, sedangkan sekitarnya semak belukar akan lebih cepat bertumbuh, akhirnya menutupi pohon kecil itu dari sinar matahari. Akibatnya pohon kecil itu makin mati. Ya, sehingga kita terus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan dan kehendak-Nya. Ya, bertumbuhnya dengan cara apa? Ya dengan cara belajar firman Tuhan dan beribadah. Ya, next lagi. Ya, setelah terus belajar akan firman-Nya dan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa berkata seperti Paulus berkata, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. I know whom I have believed. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Itu dikatakan oleh Paulus. Yang sudah terus bertumbuh, belajar terus akan firman Tuhan. Setelah 3 tahun ada di Arab, dia terus belajar dari Tuhan langsung. Kemudian dia terus belajar. Sehingga akhirnya ketika pada suatu saat Paulus berkata apa? I know whom I have believed. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Kita pun bisa mengatakan hal yang sama. Kalau kita rajin belajar firman Tuhan,
lewat persekutuan, lewat membaca, ya. Dan apa yang kita baca dan kita dengarkan itu ternyata kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Lewat pengalaman hidup beriman. Waktu kita kuliah, waktu kita bekerja, waktu kita melayani. Kita betul-betul menghidupkan firman dalam hidup kita sehari-hari. Menghidupkan firman dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pelayanan kita. Sehingga kita bisa berkata seperti Paulus berkata, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Ya, ini penting. Jadi karena tahu ini bukan tahu yang kosong. Bukan tahu hanya sekedar kognitif, tapi tahu yang betul-betul berdasarkan pengalamanku, kognitifku, tapi pengalamanku juga yang membuktikan bahwa memang yang aku baca itu, yang aku pelajari itu hidup dalam hidupku sehari-hari. Ini penting sekali. Ya, next lagi. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah ada alasan logis untuk beriman dan tetap beriman kepada Kristus? Apa ada alasan logis? Ya, apakah ada alasan logis untuk beriman dan tetap beriman kepada Kristus? Next. Ya. Nah, saya coba berusaha mengajak saudara berpikir. Kalau berdasarkan logika manusia, lebih baik Saulus terus pada misinya semula. Bukankah dia sebagai seorang Farisi? Ya, terus pada misinya semula. Jadi salah satu tokoh agama Yahudi sebagai anggota Sanhedrin. Sanhedrin itu mahkamah agama Yahudi. Itu dewan yang paling tinggi itu dalam masyarakat Yahudi waktu itu. Jadi gajinya pasti besar. Dan banyak kenikmatan dunia yang Saulus alami sebelum dia bertobat. Jadi kalau berdasarkan logika manusia, lebih baik Saulus terus pada misinya semula. Ya, menjadi salah satu tokoh agama Yahudi, sebagai anggota Sanhedrin, gaji besar dan banyak kenikmatan dunia. Itu kalau berdasarkan logika. Ya, oke, next lagi. Nah, makanya waktu Paulus tuh dihakimi, ya, ketika itu Festus Raja Agripa mendengar saksian Paulus itu, Festus itu sempat menganggap Paulus gila. Festus sudah berteriak dalam Kisah Rasul 26. Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak tuh membuat engkau gila. Bayangkan. Kalau kita dikatakan demikian, kita tersinggung kali ya. Kenapa? Festus tahu latar belakang Paulus itu. Orang yang sudah berpunya posisi yang baik di Sanhedrin, ya, dan masa depannya cerah. Mungkin juga Saulus waktu itu bisa jadi ketuanya mahkamah agama Yahudi. Tapi kok jadi bertobat, dikejar, dianiaya, dipersulit. Sehingga Festus nggak mudah, nggak ngerti dia. Makanya Festus berkata, engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Ya, next lagi. Ya, bagi Festus, ya next. Paulus nggak pakai logika lagi. Paulus sudah tidak pakai logika lagi. Bagi Festus, Paulus sudah gila. Oke, next lagi. Ya, next. Ya, nah saya mengutip perkataan seorang hamba Tuhan yang besar, Pak Stephen Tong. Pak Stephen Tong berkata, ketika dia menafsirkan bagian ini, Pak Stephen Tong berkata, Rasul Paulus tuh memang gila-gilaan dalam tanda kutip, gila-gilaan dalam berPI. Sehingga Festus menyebutnya sebagai kau gila, Paulus. Ya, terus sekalian, jadi orang dunia nggak ngerti, nggak paham, karena mereka Roh Kudus belum bekerja dalam hati mereka. Mereka anggap apa-apaan nih orang Kristen. Ya, harusnya kalau dia tetap pada agama semula, dia mungkin jadi posisi yang paling tinggi, bisa jadi menteri, ya. Tapi sudah jadi Kristen malah nggak bisa. Itu semua. Sehingga sebagian orang menganggap sebagian orang Kristen sebagai gila, seperti Festus berkata demikian kepada Paulus. Ya, terus kalian next lagi. Oke. Pertanyaannya, apakah mengiringi Yesus dan menaati firman-Nya tidak perlu pakai logika? Sehingga kita menjadi orang-orang yang aneh dan nggak pakai akal sehat. Itu pertanyaannya. Ya, apakah mengiringi Yesus dan menaati firman-Nya nggak perlu pakai logika?
sehingga kita menjadi orang-orang yang aneh, tidak pakai akal sehat. Pertanyaannya ya. Next lagi. Ya. Nah, kita perlu pahami. Next. Logika itu pemberian Tuhan. Perlu kita terapkan dalam kehidupan yang normal dan sehari-hari. Ini orang Kristen tuh harus pakai logika. Ya. Karena itu merupakan anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Ya. Yang kita perlu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kita bekerja, dalam kita studi, dalam kita melayani Tuhan, ya. Dalam kita membina rumah tangga, itu semua pakai logika. Ya. Pakai dalam kita melaksanakan tugas sehari-hari. Next lagi. Iya. Sebagai pengikut Yesus, kita perlu pakai logika. Tapi jangan lupa. Dan membuka ruang terhadap hal-hal yang supralogika. Saya mengajak saudara untuk menerima satu istilah, bukan tidak logis, bukan. Tapi supralogika. Maksudnya melampaui logika. Bukan tidak logis, tapi melampaui logika. Ya, itu namanya supralogika. Next. Ya. Ayat ini bagus sekali. Ini kita bisa terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Kata Paulus berkata, sebaliknya hal itu adalah seperti yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang tidak pernah dilihat atau didengar oleh manusia. Nggak pernah dilihat, nggak pernah didengar oleh manusia. Nggak pernah timbul dalam pikiran manusia. Nggak pernah lah saya pikirkan itu. Ya, itu melampaui logika saya. Itulah yang disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Dia? Yang mau taat pada perintah Tuhan. Itu penting. Ya, yuk kita baca sama-sama. 1 Korintus 2 ayat 9. Sebaliknya, hal itu adalah seperti yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang tidak pernah dilihat oleh atau didengar oleh manusia, dan tidak pernah pula timbul dalam pikiran manusia. Itu yang disediakan Allah untuk orang-orang mengasihi Dia. Ini penting sekali. Ayat ini sangat penting. Jadi kita sebagai orang Kristen perlu pakai logika. Tetapi di dalam bidang yang lain, dalam bidang tertentu yang nanti saya akan jelaskan, kita perlu membuka ruang terhadap hal-hal yang supra logika. Ya. Oke, next. Ya. Tuhan itu mampu melakukan mujizat dan hal-hal yang ajaib. Ya, ini kita harus paham. Tapi jangan lupa loh, hal-hal yang ajaib, wonderful itu bukan hal-hal yang aneh. Ajaib sama aneh itu beda. Ya. Coba next lagi. Nah, ini penting. Wonder bukan weird. Wonderful bukan weird. Ini kita perlu paham. Wonderful itu hal yang positif. Kalau weird itu negatif. Aneh. Weird itu aneh. Ya. Next lagi. Next. Ya. Dalam melakukan pekerjaan Tuhan, kita perlu percaya adanya mujizat. Mungkin sudah supaya lebih jelas. Weird itu apa ya? Aneh. Ambil contoh gini lah. Orang umur 25 tahun. Kemana-mana, ke bank, maunya pakai celana pendek. Ke kantor, celana pendek. Ke pasar, celana pendek. Ke gereja, celana pendek. Umur 25. Ke pertemuan-pertemuan yang yang formal, maunya celana pendek. Dia kekeh, disuruh pakai celana pendek nggak mau, maunya celana pendek. Nah itu saya bilang sebagai weird, aneh. Jadi aneh itu cenderungnya pada hal yang negatif. Ya, terus kalian, kita sebagai orang yang percaya Tuhan bukan weird, tapi kita percaya Tuhan yang berkuasa, yang maha kuasa, yang maha kasih itu bisa melakukan hal-hal yang wonderful, yang ajaib. Ya, dalam melakukan pekerjaan Tuhan kita perlu percaya adanya mujizat. Ini penting sekali. I believe in miracle. Tapi saya pikir saya perlu evaluasi, koreksi ya. Harusnya kita berkata, I believe in Jesus Christ. Kalau kita percaya pada Yesus Kristus bisa melakukan miracle. Mujizat itu. Ya, ini kita perlu pahami. Next slide. Ya, next.
Next. Ya, next. Ya, saya kasih contoh. 5 ketop roti dan 2 ekor ikan. Waktu dibagikan bisa memberi makan 5.000 orang lelaki saja. 5.000 orang lelaki saja. Belum termasuk perempuan. Biasanya dalam kebaktian, jumlah perempuan bukankah lebih banyak daripada jumlah laki-laki? Nah itu kalau laki-laki 5.000, berarti perempuannya mungkin 6.000. Nah biasanya sebagian perempuan kalau datang pertemuan selalu bawa anak. Jadi mungkin anaknya jumlahnya 1.000 lah. Jadi 5.000 plus 6.000 plus 1.000. Ya semua 12.000. Bayangkan. Gitu? Diberi makan oleh Tuhan Yesus dengan memberkati 5 ketop roti dan 2 ekor ikan. Ya, next lagi. Ada sisanya 12 bakul. 12 bakul roti. Kenapa 12 bakul? Iya, setiap rasul punya dapat oleh-oleh 1 bakul. Ya, jadi maksudnya apa? Itu mujizat. Mujizat itu berkaitan dengan hal yang ajaib, bukan aneh. Ya, percaya bahwa Tuhan mampu melakukan yang ajaib itu. Ya, oke, next lagi. Nah, untuk melakukan kewajiban sehari-hari, kita perlu pakai logika yang sehat. Wah, ini kita perlu penting sekali. Sangat penting. Pakai logika yang sehat. Next lagi. Nah, ini. Untuk melakukan firman dan misi Tuhan, kita perlu percaya pada hal-hal yang supranatural. Bukan berarti kita menyingkirkan yang logika. Oh, tetap kita pakai logika. Saya sudah jadi pendeta udah berapa puluh tahun ya. Sekarang juga masih dosen pasca sarjana. Ya, waktu ngajar pakai logika, waktu khotbah pakai logika. Ya, tetapi sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dalam melakukan misi Tuhan, kita jangan membatasi logika kita hanya pada logika saja, tapi percaya pada hal-hal yang supranatural itu. Karena Tuhan kita sangat luar biasa. Makanya ada satu lagu, Yesusku luar biasa. Karena bisa melakukan hal-hal yang supranatural, hal-hal yang tentunya yang dikehendakinya. Kalau yang bukan kehendak ya, bukan kehendak Tuhan ya pasti ya dia tidak mau lakukan. Yang Tuhan mau lakukan ya sesuai dengan kehendaknya, dia mampu melakukan walaupun itu hal-hal yang supranatural sekalipun. Ya, next lagi. Ya, nah ini saya kasih contoh. Yang kenapa saya mau bahas bagian ini. Karena saya khawatir sebagian orang Kristen nggak melakukan hal ini. Sebagian orang Kristen berkata, persepuluhan itu kan perjanjian lama. Orang yang sudah percaya Yesus nggak perlu kasih persepuluhan. Ya, itu sebagian pengajar mengajarkan demikian juga kepada jemaat. Ya. Oh, saudara sekalian, ini suatu hal yang keliru ya. Next. Ya, kita baca ya. Malikiya 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Luar biasa. Tuhan itu ya, sampai berani, bukan pasti Tuhan itu berani ya. Tapi kok ayat kata ini satu hal yang menarik. Tuhan tuh menantang umatnya. Uji aku. Waduh. Tuhan nggak takut. Dia nggak takut diuji. Kalau kamu mengembalikan persepuluhan, membawa persepuluhan, uji aku, kata Tuhan. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ini penting sekali. Ya, penting sekali. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Pencipta, kok menantang kita, uji dia, nggak apa-apa. Dalam hal apa? Dalam konteksnya dalam hal memberi persepuluhan kepada Tuhan. Mengembalikan, saya sebut dengan mengembalikan, karena itu miliknya Tuhan kok. Kalau kita ambil, kita curi, kita merampok miliknya Tuhan. Ya. Tapi kalau kita kembalikan, itu baru mengembalikan. Ini bagian Tuhan.
Ini 1/10 kita harus kembalikan. Ini bagian Tuhan. Jangan kita ambil, jangan kita curi. Ya, sekalian. Jadi ini penting sekali. Next lagi. Oke. Praktekkan persepuluhan dan alami mujizat Tuhan terjadi dalam studi, kehidupan, pekerjaan, dan keluarga kalian. Praktekkan persepuluhan. Ya, saya masih ingat saya mau praktekkan persepuluhan waktu kelas 3 SD. Guru sekolah minggu saya ngajarkan kasih persepuluhan, kembalikan persepuluhan. Ya, saya waktu itu dapat uang saku Rp10, saya kembalikan Rp1 untuk persepuluhan. Ya, terus dilangsungkan waktu kuliah, waktu pelayanan sampai sekarang. Ya, itu minimal. Ya, itu cuma minimal, hanya sekedar ngembaliin. Belum persembahan. Itu cuma sekedar ngembaliin milik Tuhan. Itu persembahan di luar persepuluhan. Dan saya bisa melihat luar biasa. Tuhan betul-betul melakukan janjinya itu. Ya, luar biasa. Satu hal yang indah sekali. Ya, next lagi. Ya, praktekkan persepuluhan dari uang saku waktu kuliah dan dari gaji. Ya, kalau waktu kuliah kan belum kerja, ya dari uang saku praktekkan persepuluhan. Tapi kalau dari bekerja, ya berapapun kasih persepuluhan. Ya, kasih persepuluhan. Nanti engkau akan melihat bagaimana Tuhan nggak pernah berhutang kepada siapapun. Ya, kalau kita kembalikan miliknya Tuhan, ya Tuhan akan melakukan bagian Dia itu memberkati kita. Ya, oke, next lagi. Ya, nah tapi satu hal yang kita harus tahu, bukan hanya persepuluhan, tapi lakukan semua perintah Tuhan lain. Ya tentunya kita belum sempurna ya. Kita coba. We have to try to do God's will. Lakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Salah satunya yang mengembalikan persepuluhan. Ya, ini kita. Nah, terus kalian, saya memberikan kesempatan bagi saudara untuk bertanya. Ya, yang saya bisa jawab saya akan coba jawab. Tapi kalau saya berkata saya perlu belajar lagi, ya saya berkata nanti saya belajar lagi. Ya, oke, saya serahkan kepada moderator untuk memimpin hal ini. Acara selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Robi atas sharing materinya hari ini. Baik teman-teman dan kakak-kakak semua, saatnya adalah question and answer session. Jadi saya persilahkan bagi teman-teman dan kakak-kakak semua jika ada pertanyaan mengenai materi yang disampaikan Pak Robi atau pertanyaan yang berkaitan dengan tema kita hari ini, saya persilahkan terlebih dahulu. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung bisa raise hand atau saya ingatkan kembali untuk bisa mengetik pada kolom chat kepada moderator. Terima kasih. Apakah ada? Karena di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan juga sih Pak. Jadi, tapi saya akan beri kesempatan terlebih dahulu bagi teman-teman yang mau bertanya secara langsung. Apakah ada teman-teman? Saya boleh bertanya dulu ya Pak ya, untuk mengawalinya mungkin. Teman saya, dia tuh lahir baru Pak, maksudnya dia pindah Kristen dari agama tetangga kita, baru sekitar 5 tahunan inilah. Nah, tapi maksudnya saya bertanya kepada dia, kenapa sih kamu mau pindah ke agama Kristen? Terus dia bertanya ya karena saya terlihat nyaman gitu untuk melihat orang-orang Kristen di lingkungan saya. Karena dia juga bekerja di lingkungan orang Kristen, jadi dia seperti terbiasa gitu loh Pak untuk berdampingan dengan kehidupan orang-orang Kristen. Kemudian saya tanya juga, tapi apakah ada hal-hal yang membuatmu secara khusus untuk pengen
dekat mengenal lebih jauh tentang Kristen atau mengenal lebih jauh dengan Tuhan Yesus gitu. Ya kalau dia menjawabnya sih, kalau untuk itu ya pasti saya pengen mengenal lagi lebih jauh. Tapi untuk hal-hal khusus yang menjadikan saya seorang Kristen sekarang ini ya karena ya itu dia kelihatan kenapa dia lebih semangat gitu Pak untuk menjalani atau mendalami lagi agama Kristen. Tapi di sisi lain dia juga karena lingkungan keluarganya dia adalah beda, terkadang dia kayak ada rasa down, ada rasa apa? Rasa kurang semangat tuh Pak kalau di lingkungan keluarganya dia, dan bahkan terkadang dia masih belum apa ya, karena kalau di perkantas Salatiga kita ataupun di gereja atau apapun kan pasti ada seperti KTB atau kelompok tubuh bersama seperti komunitas atau PA yang membimbing kita untuk lebih mengenal lagi Kristus, dan dia tidak di gereja ataupun yang di komunitas yang dia ikuti itu dia belum pernah ikut lah Pak, istilahnya KTB seperti itu. Jadi kan dia sepertinya belum kurangnya ilmu tentang Kristen ataupun tentang dukungan-dukungan kepada orang-orang. Terus saya pernah tanya juga, apakah kamu pernah untuk meminta seperti dari pendeta di gereja ataupun untuk meminta dibimbing? Ya kakak, ya dia bilangnya saya cuma ikut katekisasi dewasa saja waktu itu, dan akhirnya saya dibaptis. Tapi setelah itu saya juga tak ikut apa-apa. Nah Pak, pertanyaan saya adalah bagaimana cara supaya kita sebagai teman ataupun saudara seiman untuk bisa menguatkan dia di saat mungkin dia sedang down, tapi kita juga tetap pengen menyemangati dia, sedangkan dia butuh juga untuk ilmu-ilmu baru, tapi dia sepertinya malu untuk apa terbuka gitu Pak, meminta pertolongan orang gitu. Itu saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Iya, memang yang membuat seorang percaya Tuhan adalah hatinya sudah beriman kepada Tuhan. Masalahnya hati yang beriman tuh kita kan nggak tahu hati seseorang. Hanya Roh Kudus yang ngerti, gitu. Ya kita apa yang kita bisa kerjakan? Ya kita sebagai teman kita bisa menolong dia. Yuk ikut PA. Jadi bukan hanya sekedar ibadah ya, tapi ikut PA, belajar yang lebih dalam sehingga lebih mengerti firman Tuhan, gitu ya. Itu akan menolong sekali, ya. Sehingga dia tidak ikut-ikutan, hanya ikut-ikutan. Tapi sungguh seperti yang Paulus berkata, saya tahu siapa yang kupercayai. I know whom I have believed. Perkataan Paulus itu biarlah orang itu juga bisa ucapkan. I know whom I have believed. Saya tahu kepada siapa aku percaya. Dulunya aku coba ikut-ikutan. Tapi sekarang setelah aku belajar dan sudah mengalami yang aku pelajari, sekarang I know whom I have believed. Ini kalau seorang sudah bisa berkata demikian, dia akan kuat. Tadinya mungkin ikut-ikutan. Tadinya mungkin, lihat orang Kristen kok damai ya. Ya saya ikut ke gereja, ikut persuat, dia nyanyi kok enak, seneng gitu ya. Itu bukan bagian yang pertama, bagian permulaan kok. Tapi jangan hanya sampai situ. Belajar sungguh-sungguh dan Roh Kudus bekerja dalam hatinya dan membimbing dia sehingga akhirnya dia sungguh-sungguh menjadi murid Tuhan. Dan jangan lupa loh, Matius 28 dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Tidak dikatakan semua bangsa tuh jadi orang percaya. Bukan, tapi muridku kata Tuhan. Berarti apa? Lebih daripada sekedar percaya. Mengerti apa yang dia percayai. Itu muridnya. Belajar sungguh-sungguh. Ya, mungkin begitu ya. Maaf, saya belum tahu namamu siapa namanya? Nama saya Rizka, Pak. Rizka. Rizka. Iya. Rizka. Rizka. Oh, Rizka. Oke, Iya. Rizka. Oke. Mungkin gitu ya, Rizka. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Baik, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau saya bisa membacakan pertanyaan yang via chat. Ada yang mau bertanya secara langsung terlebih dahulu dengan Pak Robi?
Saya beri kesempatan kepada teman-teman. Apakah ada? Oke, saya akan bacakan saja dari pertanyaan dari kolom chat ya Pak Robi ya. Pak, ini ada 5 pertanyaan sih Pak dari. Waduh, satu dulu biar bagi-bagi. Ya, oke. Baik. Yang pertama adalah adakah fakta-fakta yang menyatakan bahwa menjadi Kristen itu adalah benar? Itu pertanyaan yang pertama, Pak. Adakah fakta-fakta yang menyatakan bahwa menjadi Kristen itu adalah hal yang benar? Ya banyak ya. Banyak ya. Ya silakan membuktikan sendiri dalam, makanya apa yang dikatakan apa tuh namanya murid Tuhan yang pertama itu, ya, aku sudah melihat dia, aku sudah melihat apa yang dikatakan dan diperbuat oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau orang tuh mengalami apa yang dia dengar, dia akan berkata, iya ya, apa yang diajarkan Tuhan tuh nggak omong kosong, janjinya bukan janji kosong. Nah itu semua pengalaman tuh akan menguatkan dia. Saya tidak berkata imannya berdasarkan pengalaman. Iman kita harus berdasarkan pada firman Tuhan yang hidup ya. Pengalaman akan mengikuti. Jadi ini penting sekali. Iman kita harus berdasarkan pada firman Tuhan yang hidup. Oleh karena itu kita terus belajar firman Tuhan. Dan pengalaman mengikuti apa yang kita imani itu. Ya, mungkin begitu, Rizka. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua yaitu adalah apakah semua agama itu sama? Kalau hal ini ditanyakan kepada orang yang sungguh-sungguh belajar, baik Kristen maupun agama lain, mereka pasti berkata enggak begitu. Saya yakin itu. Justru itu statement itu hanya dipakai oleh sebagian politikus hanya untuk istilahnya mendamaikan. Tapi kalau orang sungguh-sungguh belajar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, mereka pasti akan berkata enggak semua agama sama. Ya. The more you study, the more you see the difference. Semakin kita belajar sesuatu hal, semakin kita tahu perbedaan. Saya ulangi lagi deh ya. Orang kalau semakin belajar tentang permata ya, kemudian ditanya sama temannya, ini ada beberapa benda nih, semua mengklaim ini permata. Dia ditunjukkan kepada teman yang sudah belajar permata. Dia bilang enggak semua permata. Ada yang permata sungguhan, ada yang mirip permata. Orang kalau semakin belajar bukan semakin tahu persamaan, tapi semakin tahu perbedaan. The more you study, the more you know the difference. Itu faktanya. Semakin kita tahu, semakin kita belajar teologi, semakin kita lebih banyak perbedaan dalam teologi. Semakin kita belajar agama, semakin kita tahu, makin belajar berbeda. Semakin kita belajar tentang ilmu beras, semakin tahu ini beras seperti apa, beras apa, nama apa. Itu loh. Semakin kita tahu apa saja yang kita pelajari, bukan kita semakin tahu persamaan, tapi semakin kita tahu perbedaan. Semakin peka kita akan perbedaan. Ini penting sekali. Ya, oke. Boleh yang lain lagi? Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana menjelaskan kepada orang yang belum percaya Yesus bahwa Alkitab itu bisa dipercaya? Yang belum percaya Yesus, oke. Apakah dia bisa diyakinkan akan Alkitab itu bisa dipercaya? Bisa dalam hanya batas tertentu saja. Ya. Sebab apa? Sebab untuk bisa mengetahui Alkitab ini benar, itu perlu bimbingan Roh Kudus. Orang yang coba mau tahu ya lihat ini, cari orang tertentu cari kontradiksi dalam Alkitab. Heran tuh, orang tertentu
Karena mereka nggak belajar homiletik, nggak belajar hermeneutika, ilmu tafsir Alkitab. Mereka berkata ayat ini perbedaan, kontradiksi. Ya, pernah kan lihat ada buku tertentu yang menunjukkan kontradiksi. Ya silakan aja. Karena mereka dalam dasar pemahaman mereka yang terbatas, mereka anggap itu kontradiksi. Tapi kalau mereka belajar dengan rendah hati, oke belajar lagi, ternyata bukan kontradiksi, itu paradoks. Paradoks itu dua hal yang sepertinya kontradiksi, tapi saling melengkapi. Itu Alkitab seringkali begitu. Bukan kontradiksi, tapi paradoks. Tapi kalau hanya belajar gitu, bisakah seseorang dibawa untuk percaya Yesus? Saya jawab, tidak. Tidak bisa. Karena 1 Korintus 12 ayat 3 dikatakan, seorang bisa mengakui Yesus itu Tuhan, itu karena kekuatan dan pertolongan dari Roh Kudus saja. Ya, orang berkata Kristen tuh hebat, bagus. Ini yang ucapkan tuh non Kristen. Tapi kita tanya, kamu mau percaya Yesus Tuhan nggak? Oh nanti dulu. Nanti aku bisa diomelin sama keluargaku. Aku bisa dipecat dari jabatanku yang tinggi ini. Jadi memang kalau bukan karena karya Krus, nggak bisa seorang tuh menyebut Yesus itu Tuhan. Gitu ya. Oke, saya pikir demikian. Ada yang mau tanya lagi? Ini tanya lagi. Rizka? Oke, sebentar Pak. Saya akan beri kesempatan lagi, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya secara langsung, atau saya akan lanjutkan ya pertanyaan yang ada di kolom chat. Apakah ada? Silahkan raise hand pada teman-teman, kakak-kakak semua. Mumpung kita masih bisa bertanya kepada Pak Robi. Belum ada ya? Oke, Pak, ini pertanyaan selanjutnya yaitu, mengapa di dunia ini banyak denominasi Kristen? Mengapa di dunia ini banyak denominasi Kristen? Iya, inilah hal menjadi, kita harus lihat dari sudut kekayaan firman Tuhan. Kekayaan firman Tuhan ditafsirkan oleh berbagai macam orang dari berbagai macam segi sudut pandang. Ya. Jadi ada orang tertentu, kelompok tertentu yang melihat, oh kalau ibadah itu, ibadahnya mesti dengan semangat. Semangat diidentik dengan sorak-sorai, ekspresif. Maka mereka berkata, aku mau bikin denominasi sendiri. Yaitu denominasi yang menekankan pada praise and worship. Ya silakan aja. Tapi ada sebagian orang yang menekankan pada apa? Ya kita perlu belajar, terus belajar aja. Sehingga kalau kita lihat orang seperti ini punya denominasi yang penekanan pada pembelajaran. Ya, lagu pujiannya, praise and worship-nya kurang, tapi yang penting pembelajaran. Ya, ngerti ya kelompok mana ini? Ada kelompok tertentu yang menekankan pada apa? Hubungan sosial. Ya, yang penting kan hubungan sosial, saling mengasihi. Ada yang begitu. Ya macam-macam. Jadi kenapa terjadi banyak denominasi? Karena emang manusia itu multi aspek. Dan firman Tuhan juga luar biasa. Multi aspek juga. Dan lebih daripada itu. Sehingga akhirnya memang dengan keterbatasan manusia kelompok tertentu melihat dari sudut pandang A, kelompok lain dari sudut pandang B, kelompok lain dari sudut pandang C. Oke-oke saja sih. Karena memang Alkitab tuh memang firman Tuhan memang luar biasa. Cuma biarlah kita saling melengkapi, bukan saling menghakimi tapi saling melengkapi. Begitu saja, ya. Saya pikir demikian. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Bagaimana agama Kristen berbeda dari agama lain? Yang tanya nih ngerti nggak agama artinya apa itu? Agama itu kan usaha manusia untuk mencari Allah. Itu usaha manusia. Tapi kalau kekristenan sebenarnya lebih dari itu. Kekristenan tuh intinya bukan manusia mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia melalui Yesus Kristus. Jadi sebenarnya itulah perbedaan. Makanya kalau kita mau lebih spesifik lagi, saya tidak menyebut Kristen sebagai agama.
tapi Kristen sebagai inisiatif Allah mencari manusia berdosa. Itu Kristen begitu. Itu perbedaan Kristen dengan agama-agama di dunia ini. Ya, begitu ya. Jadi kalau agama adalah usaha manusia, kalau Kristen lain inisiatif Allah mencari manusia yang terhilang. Ya, begitu. Oke. Terima kasih Pak. Oke, sepertinya tadi ada yang raise hand ya. Siapa tadi? Mas Supra atau siapa ya tadi ya? Silahkan kalau mau bertanya secara langsung. Silahkan di unmute. Salam. Ya. Bisa didengar suara saya? Bisa, Bisa didengar? Bisa. Bisa ya? Bisa. Salam, selamat malam Pak Robi. Selamat malam. Siapa nih? Den. Bagus. Mas Bagus. Oke. Saya Gimana? Supra Pak, di Bagus Supratno. Oh, Supra, Bagus Pak. Suprat. Panggilannya Supra, alumni Oh, Perkasa. Supra. Oh, Supra. Iya, mari Supra. Ya, alumni Perkantas 2 tahun 2000. Ini saya tinggal di Sumatera Selatan. Nah, ini yang mau saya tanyakan, Pak. Di dalam Alkitab itu kan kita menganut 2 perjanjian ya, Pak. Ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, sementara di situ perjanjian baru itu kan menggenapi perjanjian lama. Nah, kemudian ada hukum-hukum itu kalau di perjanjian lama memang mengabaikan yang namanya hukum kasih itu. Nah, kadang kebetulan ini gini Pak, jadi saya itu kan beristrikan orang yang dari agama sebelah, dari tetangga. Jadi saya berusaha untuk menjelaskan supaya tidak bingung itu dianya. Nah, kira-kira di antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada yang bertolak belakang seperti itu, Pak. Misalnya kan kalau di perjanjian lama itu kita sering membaca ayat per ayat itu, membunuh itu kayak semacam hal yang biasa di kitab para nabi. Nah, sementara di perjanjian baru itu kita dituntut untuk bisa mengasihi sesama kita, bahkan musuh kita seperti itu, Pak. Nah, bagaimana langkah konkretnya saya bisa menjelaskan kepada istri saya? Iya. Kira-kira itu saja, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Oke. Jadi kalau PL dan PB itu memang dalam PL yang lebih ditekankan adalah sifat keadilan Allah. Ya, makanya kalau adil itu artinya apa? Ya, seorang menerima apa yang dia harus diterima, yang harus dia terima berdasarkan apa yang dia lakukan, itu keadilan Allah. Memang PL sangat menekankan pada sifat keadilan Allah. Tapi kalau PB menekankan pada sifat kasihnya Allah. Nah, Allah itu punya sifat kasih, Allah punya sifat adil, gitu ya. Nah, cuma masalah gini, apa sih arti adil? Adil berarti apa? Kita menerima apa yang menjadi bagian kita. Adil artinya kita menerima apa yang menjadi bagian kita, yang memang berdasarkan porsinya kita. Nah, kalau berdasarkan kondisi kita ini orang berdosa ya harus dihukum. Karena nggak ada seorang pun yang bisa lepas dari dosa dalam hidup kita sehari-hari. Dalam perkataan, dalam pemikiran, dalam perbuatan. Ayo, mana ada satu hari orang bisa lepas dari ini semua. Bahkan orang yang kata, aku sudah setiap tahun berpuasa 30 hari. Oke, ya. Puasa itu kan tindakan fisik, apa istilahnya lahiriah. Tapi bisa nggak waktu dia berpuasa, pikirannya berpikir hal yang kotor, ya ada kebencian. Padahal di hadapan Tuhan tuh melihat yang batin ya.
yang ada dalam hati. Sehingga kalau berdasarkan keadilan Allah, kita semuanya harus dihukum ke neraka. Maka dari itu muncullah PB. Tuhan menyatakan kasih-Nya. Dengan cara apa? Mengutus Sang Firman, yaitu Yesus. Yesus telah menerima sifat keadilan Allah yang Maha Suci itu dengan cara apa? Menanggung dosa manusia. Karena dia menanggung dosa manusia, dosa umatnya, dia menerima keadilan Allah dengan cara mati. Itulah akibat dosa itu mati. Karena Yesus sedang menanggung dosa umatnya, makanya dia harus mati. Tapi kalau dia mati, nggak ada pengharapan bagi kita. Tapi dia bangkit, gitu ya. Nah itu PB itu yang harus kita nyatakan. Demikian itu kalau kita membimbing orang lain yang belum percaya atau sudah mulai tertarik, jangan bimbing PL dulu, tapi bimbing dari PB dulu. Injil Yohanes dulu yang biasa diajarin. Kan kasih Allah, gitu ya. Jadi kita melihat kalau dalam Kristen kita menafsirkan PL dengan kacamata PB, itu Kristen. Kita menafsirkan PL dari kacamata PB yang baru. Ini sehingga kita perlu paham itu, ya. Oke, mungkin demikian yang saya bisa jelaskan. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ya, terima kasih. Halo. Terima kasih Kak Supa. Apakah ada teman-teman yang atau kakak-kakak lainnya yang mau bertanya secara langsung terlebih dahulu sebelum saya membacakan pertanyaan di kolom chat selanjutnya? Silahkan raise hand. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Kenapa sih kita harus menjadi seorang Kristen? Atau mungkin dari materi Pak Robi tadi yang mau ditanyakan lagi? Silahkan. Oke, kalau belum ada, saya akan bacakan lagi di pertanyaan dari kolom chat ya Pak Robi ya. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang secara teori tahu firman, pandai membicarakan firman, bahkan berani berdiri di mimbar menyampaikan firman, namun hidupnya tidak menghidupi firman itu. Terima kasih. Yang ditanyakan apa? Bagaimana jika seorang tahu teori firman, tapi tidak menghidupi firman-Nya itu, Pak, dalam kehidupan sehari-hari? Ya, saya pikir ada orang tertentu yang memang tipenya tipe gitu, rasionalis, tipenya tipe seorang yang suka karena dia tipenya tipe rasionalis, dia akan puas jikalau dia dengar pembahasan yang begitu rasional, dia akan puas. Tetapi apakah yang dia mengerti, apa yang dia rasa puas itu mengubah kehidupannya? Belum tentu. He understand, but it doesn't mean that he live in his belief itu. Belum tentu. Dia cuma ngerti, tapi belum tentu dia lakukan. Ambil contoh, hebat sekali pembahasan tentang persepuluhan. Mudeng aku. Ngerti aku. Logis sekali. Tapi kalau ditanya, apakah kamu lakukan persepuluhan? Nanti dulu. Ya, memang itulah manusia. Gitu loh. Ya. Ya memang itu kalau kita bisa melakukan itu tingkat pertumbuhan yang luar biasa itu. Dan firman Tuhan berkata apa? Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar firman, bukan hanya orang yang mengerti firman, tapi menjadi pelaku firman. Gitu ya. You have to be the doers, menjadi pelaku firman, ya, sekali. Oke. Terima kasih Pak Robi. Kembali saya berikan kesempatan. Apakah ada yang bertanya secara langsung atau saya akan bacakan lagi pertanyaan dari kolom chat. Silahkan teman-teman. Saya beri kesempatan. Ya, ada pertanyaan lagi, Pak.
adakah fakta sejarah yang sudah dibuktikan para saintis tentang jejak kekristenan atau membuktikan hal-hal yang terjadi di Alkitab itu benar-benar terjadi? Oh, fakta sejarah. Ya. Iya, waktu abad ke-19 ya, dan permulaan abad 20, wah, sebagian kaum rasionalis mulai mentertawakan pendeta-pendeta kekristenan. Waduh, apa yang kalian percaya tuh, apa yang kalian ajarkan tuh semua omong kosong. Oke, ternyata pertengahan abad 20, tahun 1950-an, Tuhan izinkan satu kebangkitan dari satu ilmu yang namanya arkeologi. Ilmu purbakala. Ternyata kaget mereka. Ternyata apa yang kita katakan dari kitab Kejadian, dari kitab-kitab yang lain, itu semua memang betul nyata, gitu. Bukan sekedar teori, bukan sekedar fiksi, tapi semua nyata. Ya, kalau sudah lihat dari penemuan Qumran, Gua Qumran, gitu ya, itu banyak hal yang dulu dianggap fiksi, ternyata memang nyata. Gitu. Nah, kita melihat sebenarnya seseorang bisa percaya Yesus, bisa percaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Sekali lagi, pertama, memang ada unsur logikanya. Ada unsur pengetahuan umumnya ada. Tapi jangan lupa loh, dalam kitab 1 Korintus 12 dikatakan, seorang bisa mengakui Yesus Tuhan, bisa percaya dan menyebut Yesus sebagai Tuhan, itu karena Roh Kudus yang bekerja dalam hatinya. Gitu saja. Ya. Kita terus belajar bukan untuk mendapatkan iman. Kita bisa belajar, kita bisa beriman karena kita belajar. Enggak, keliru. Karena kita sudah beriman, kita terus belajar sehingga pembelajaran kita memperkuat iman kita. Nah, itu betul. Seorang bisa beriman kepada Tuhan karena karya Roh Kudus saja. 1 Korintus 12 ayat 3. Tapi setelah itu dia terus belajar supaya imannya semakin dikuatkan, semakin diteguhkan. Semakin diteguhkan. Begitu, ya. Ini kita perlu paham. Ya. Satu pertanyaan terakhir, Pak, dari di kolom chat. Bagaimana pandangan Bapak mengenai predestinasi atau orang yang predestinasi? Yes, sorry Pak. Bagaimana pandangan Bapak menjadi predestinasi atau orang menjadi percaya kepada Tuhan karena Tuhan yang memilih atau menentukan? Jika demikian, seseorang yang tidak ditentukan dari semula untuk menjadi orang percaya tidak akan pernah bisa menjadi orang percaya. Wah, ini kalau sudah membahas predestinasi, nggak bisa hanya jawab sekarang nih, karena singkat sekali. Perlu pembahasan khusus tuh, satu sesi, bukan lebih dari itu ya, karena ini suatu perdebatan yang luar biasa. Tapi saya menjawab singkat saja ya. Kalau kita lihat dalam, coba buka Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Nih, ya, coba Efesus bacakan. 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan bercacat di hadapan-Nya. Bayangkan. Ini Paulus, ini firman Tuhan berkata di dalam Yesus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jangan lupa kalau kita bisa percaya Yesus sekarang ini, jangan lupa itu bukan karena jasa kita, tapi karena Allah dengan anugerahnya telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Sudah predestin kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, coba baca lagi Roma 8 ayat 29. Roma 8.
Roma 8 ayat Ayat 29. 29 dan 30. Orang yang dipilihnya dari Ya. Oke, baik. Ya. Ayat 8 Roma 8 Ayat ayat 29 29. sampai 30. Ah, Sebab semua orang yang dipilih mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. luar biasa. Ini Paulus. Semua orang, itu asalnya pertama, semua orang yang dipilihnya dari semula. Sesuai dengan Efesus 1 ayat 4 ya. Semua orang yang dipilih dari semula. Step kedua, mereka juga ditentukan dari semula untuk jadi serupa dengan gambar anaknya. Step ketiga, ayat 30. Dan mereka tentukan dari semula, mereka juga dipanggilnya. Step keempat, mereka dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan yang terakhir, step kelima, puncaknya, mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya pada hari Yesus datang kedua kali. Ya, jadi sekali lagi itu firman Tuhan katakan. Ya, katakan demikian. Sebenarnya biasanya kalau membahas ini, orang bertanya, waktu itu di mana keadilan Allah? Doktrin predestinasi tidaklah berdasarkan keadilan Allah. Kalau berdasarkan keadilan Allah, semua kita, termasuk saya, termasuk Rizka, termasuk para pendeta, semua kita nggak layak dipilih, nggak layak masuk surga. Karena kita orang berdosa kok. Dosa lewat pikiran, lewat perasaan, lewat perkataan. Jadi berdasarkan anugerah Tuhan saja. Gitu loh, ya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara soal predestinasi, jangan kita bicara dari titik pandang keadilan Allah. Kalau dari titik pandang keadilan Allah, nggak ada seorang pun yang layak dipilih. Tapi berdasarkan kita harus lihat soal predestinasi berdasarkan anugerah Allah saja. Anugerah artinya apa? Anugerah kita nggak layak terima, tapi oleh anugerah kita diperlayak oleh Allah. Itu saja. Itu saja. Oke, karena kalau mau bahas ini panjang, ya saya cukupkan sampai situ saja. Ya. Ya, Pak. Ya. Oke. Tadi ada Kak Hermawan yang raise hand mau bertanya, apakah akan bertanya Kak Hermawan atau Oke, selamat malam. Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? bisa Kak? Oke. Mohon izin, selamat malam Bapak. Selamat malam Hermawan. Saya di sini mau bertanya bagaimana cara memberikan sebuah pemahaman, bagaimana kita bisa memberikan sebuah pemahaman atau penjelasan kepada saudara-saudara kita, yang dimana kalau kita sebagai orang Kristen yang dari kecil mungkin menerima doktrin-doktrin ini sudah terbiasa sehingga mudah kita terima, sehingga bisa mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang dimana kita baru ingin memperkenalkan mereka dan mereka membuktikan, mereka ingin menanyakan sebuah pembuktian, tunjukkanlah sebuah di kitab suci, entah itu di PL atau PB yang menunjukkan Yesus itu adalah Tuhan, dengan ungkapan bahwa tulisan itu menerangkan Yesus itu adalah Tuhan, yang selama ini kan sering digembor-gemborkan bagi saudara-saudara kita itu. Nah, itu yang saya ingin tanyakan, bagaimana kita menjelaskan tentang Yesus itu adalah Tuhan, yang dimana selama ini memang tidak ada tulisan bahwa yang tertera dengan letterlek bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sementara selama ini adalah seperti kiasan-kiasan gitu. Mohon petunjuknya Bapak, terima kasih. Banyak sekali ya. Cuma seringkali kita sudah dibingungkan dengan pertanyaan dari orang tertentu. Padahal kalau kita tanya balik, orang yang tanya, kamu ngerti nggak arti Tuhan itu apa? Tanya gitu dulu. Kamu ngerti nggak arti Tuhan itu apa? Mungkin orang tuh nggak bisa jawab. Ya Tuhan.
Pokoknya Tuhan. Jadi orang itu cuma ngikutin orang lain ngomong. Oh, ya. Jadi Tuhan itu apa? Tuhan tuh yang empunya. The owner. Ya, the owner of our lives itu Tuhan yang empunya. Ya, itu Tuhan. Ya, jelas sekali. Kalau Yesus Tuhan memang betul, dialah Sang Firman kok. Semua alam semesta dan isinya jadi oleh karena Logos. Yohanes 1. Banyak sekali buktinya Yesus Tuhan. Dan Logos itu Yohanes 14, Logos itu pada satu waktu menjelma, menjelajah jadi daging. The Logos become flesh. Yohanes 1:14. Banyak sekali. Lalu kemudian satu ayat yang paling jelas waktu Thomas itu bertemu dengan Yesus yang bangkit. Ya, ini salah satu contoh ya. Kalau Thomas bertemu dengan Yesus yang bangkit, langsung Thomas berkata, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Yohanes 20. Thomas langsung menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Dan Yesus tidak menolak. Kenapa dia tidak menolak? Ya karena memang dialah Tuhan dan Allah. Jadi kalau orang berkata, nggak ada ayat yang mengatakan Tuhan. Ya, udah belajar firman Tuhan, belum gampang banget kok. Tapi sekali lagi, orang itu yang bertanya, demikian kita tanya balik. Itu caranya berapologet. Serang balik, bukan berarti apa. Supaya orang tuh, kalau dia, apa arti Yesus Tuhan? Ya, Anda tanya, kamu ngerti nggak artinya Tuhan Tuhan? Nah itu namanya apologet, gitu. Ya, gitu ya. Jadi jangan langsung kita takut dulu, enggak. Ya, cuma sekali lagi ya, kita tidak bisa mempertobatkan seseorang hanya lewat apologetika, lewat perdebatan. Paling banyak hanya orang berkata, iya penjelasanmu logis, penjelasanmu masuk akal. Oke, aku kalah berdebat sama kamu. Tapi kalau kita tanya, oke, kalau sudah kalah ya, mau percaya Yesus Tuhan sebagai juru selamat nggak? Oh, nanti dulu. Memang untuk membuat seorang percaya Yesus, jawabannya 1 Korintus 12 ayat 3. Kalau bukan Roh Kudus yang bekerja dalam hatinya, nggak bisa seorang tuh bisa menyebut Yesus sebagai Tuhan. Begitu loh maksudnya ya. Kita berapologetik hanya tindak lanjut daripada Roh Kudus yang bekerja dalam hati seseorang. Kita membimbing orang itu agar imannya semakin kuat. Tapi kalau bukan Roh Kudus bekerja, nggak bisa kita membawa seseorang untuk percaya Yesus sebagai juru selamat. Yaitu kita perlu pahami ya. Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Pak Robi atas jawaban-jawaban sudah diberikan. Saya akan akhiri sesi Q&A hari ini dan saya meminta kesediaan Pak Robi untuk closing statement Pak tentang materi yang sudah disampaikan hari ini. Closing statement? Ya. Saya pikir nggak perlu closing statement, ya udah bisa dikonklusikan sendiri. Banyak nih kita sudah bahas. Jadi konklusikan sendiri aja. Oke. Oke. Baik.